Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aqsal Ghali dari kelas 7A, ingin menjelaskan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perangkat komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta menyediakan layanan antarmuka antara berbagai perangkat periferal dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menghubungkan sumber daya tersebut dengan pengguna maupun dengan program lain, sehingga program-program yang terdapat di komputer lebih mudah mengakses dan menggunakan sumber daya tersebut. Pengaturan sumber daya ini dilakukan agar tidak terjadi konflik penggunaan sumber daya antara satu program aplikasi dengan program aplikasi lain yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan atau error. Fungsi pengaturan sumber daya sistem operasi mencakup hal-hal berikut. A. Mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. Kegiatan komputer terdiri atas proses-proses yang saling berhubung satu dengan lain. Setiap proses membutuhkan beberapa sumber daya agar proses tersebut dapat berjalan bagaimana mestinya. Sumber daya tersebut dapat berubah penggunaan CPU atau CPU time, memori, file, serta perangkat-perangkat input dan output. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan proses-proses tersebut, sehingga proses tertentu hanya dijalankan apabila keadaan untuk melakukan proses tersebut memungkinkan. B. Mengatur memori. Ketika komputer dijalankan, maka file program yang sedang dijalankan beserta data yang sedang diproses akan disimpan di memori komputer. File program dan data tersebut kemudian diproses oleh CPU dan digunakan oleh perangkat input dan output secara bergantian. Ketika data tidak dibutuhkan lagi, maka ruang memori akan dikosongkan dan data dikembalikan ke ruang penyimpanan tetap. Semua proses ini dapat berjalan karena adanya sistem operasi yang mengatur dan mengendalikan memori. Pengaturan yang dilakukan oleh sistem operasi pada memori mencakup 3 hal berikut. 1. Menjaga ruang-ruang di memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. 2. Memilih program yang akan diambil dari hard disk dan disimpan ke memori. 3. Mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. C. Pengaturan penyimpanan di hard disk. Semua file program dan data disimpan di hard disk yang berfungsi sebagai penyimpanan tetap. File program dan data tersebut disimpan dalam ruang-ruang yang ada pada hard disk. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur alokasi ruang penyimpanan di hard disk dan memastikan setiap file, program, dan data tersimpan dengan baik. D. Mengatur proses input dan output data. Komputer mempunyai perangkat input dan output data seperti keyboard, mouse, dan monitor yang menjadi tempat masuk serta keluarnya data dan perintah pada komputer. Perangkat input dan output data pada berbagai perangkat yang bermacam-macam tersebut perlu dikontrol dan dikendalikan sehingga dapat berjalan dan bekerja dengan sebagaimana mestinya. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan dan menyelaraskan operasi-operasi yang terkait dengan perangkat input dan output. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengatur aliran data pada perangkat input dan output. E. Mengenali dan mengontrol perangkat yang terhubung ke komputer. Kemajuan teknologi menyebabkan semakin banyaknya perangkat yang dapat dihubungkan dengan komputer.
seperti mesin dan sensor ketika dihubungkan dengan komputer. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengenali dan mengontrol perangkat tersebut dengan menggunakan perangkat lunak yang biasa disebut dengan driver. F. Manajemen file. Informasi-informasi yang disimpan di komputer disimpan dalam bentuk file-file. Sistem operasi bertanggung jawab untuk melakukan manajemen file yang disimpan di komputer. Manajemen file yang dilakukan sistem operasi mencakup hal-hal berikut. 1. Pembuatan dan penghapusan file. 2. Pembuatan dan penghapusan folder. 3. Mendukung manipulasi file dan folder. 4. Memetakan file ke tempat penyimpanan tetap atau hard disk. 5. Membackup file ke media penyimpanan. Segitu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.